Pada 8 Mei 2018, seorang sopir yang sedang melintasi pinggiran kota Zhengzhou menemukan sebuah kejadian aneh. Karena kebelet buang air kecil, ia berhenti di pinggir jalan. Namun, ketika berjalan ke sebuah lubang kecil dekat jalan, ia tanpa sengaja menemukan seorang gadis muda tergeletak telentang di sana. Bagian atas tubuhnya masih berpakaian rapi, tetapi bagian bawah terlihat tidak lengkap, sementara salah satu kakinya tertekuk dalam posisi aneh. Di bawahnya terbentang selai spray bermotif ungu putih yang kotor oleh lumpur dengan bercak gelap yang telah mengering. Wajahnya tampak sangat mengerikan, matanya melotot seolah masih ingin menggunakan sisa napas terakhirnya untuk menyuarakan penderitaan yang dialaminya sebelum meninggal. Sopir itu begitu ketakutan dan segera melapor ke polisi. Ini jelas merupakan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Hasil laporan forensik menunjukkan bahwa tubuh korban dipenuhi dengan 23 luka tusukan, semuanya mematikan. Terdapat kerusakan serius pada bagian leher, dada, dan punggung, bahkan di dalam tubuhnya masih terdapat jejak cairan seorang pria. Setelah diverifikasi, gadis itu bernama Li Mingzhu, seorang pramugari berusia 21 tahun dengan tinggi 170 cm. Hidupnya sedang berada di masa terbaik, namun tragedi ini bermula dari sebuah malam beberapa hari sebelumnya. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Gadis itu bernama Li Mingzhu, lahir tahun 1997 di Jinan, Shandong. Keluarganya hidup berkecukupan. Sebagai anak sematawayang sesuai dengan namanya yang berarti permata berkilau, ia telah menjadi mutiara berharga di tangan kedua orang tuanya. Sejak berusia muda orang tuanya selalu memberikan yang terbaik untuknya. Mingzhu sangat menyukai bernyanyi dan menari sehingga orang tuanya sering mengirimkannya ke berbagai kelas pelatihan. Saat remaja, ia sudah tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun dan berkepribadian istimewa. Sifatnya yang ceria dan penuh semangat ditambah postur tubuhnya yang tinggi membuatnya menjadi sosok populer di sekolah serta menjadi incaran banyak laki-laki. Mingzhu sangat mencintai profesi pramugari sehingga ia terus berusaha mengejar cita-citanya itu. Akhirnya, ia berhasil masuk ke Akademi Penerbangan Jinan. Di kampus, ia selalu menjadi yang terbaik dalam mata kuliah etika dan tata krama, dan secara khusus memperkuat kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya. Ia berharap suatu hari bisa bertugas di jalur penerbangan internasional. Meski keluarganya hidup berkecukupan, Mingzhu sama sekali tidak manja. Saat kuliah, ia sudah mulai bekerja paruh waktu untuk mencari penghasilan sendiri, hingga pada tahun 2016, ia akhirnya diterima di Lucky Air sebagai pramugari sungguhan. Mengenakan seragam dan terbang di langit merupakan impian yang membuat banyak gadis iri padanya. Jika melihat lini masa media sosialnya, hampir seluruhnya dipenuhi dengan semangat anak muda yang mencintai dunia. Ia pernah memotret domba sambil makan rumput enak, berjalan-jalan di gurun besar Jiuquan, hingga menikmati angin laut di Hainan. Dalam setiap foto, senyumnya selalu cerah dan tulus. Rekan-rekan kerjanya mengatakan bahwa ia sangat kompeten dalam pekerjaan dan baik terhadap orang lain. Sementara orang tuanya menegaskan bahwa Mingzhu adalah sosok anak yang berbakti. Tidak peduli terbang kemanapun, ia selalu menelepon untuk memberi kabar setiap hari, tanpa pernah terputus sekalipun. Hidupnya bisa dibilang adalah sebuah permulaan emas, berwajah cantik, berpenampilan anggun, serta memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi. Dunia yang terlihat dari mata Li Mingzhu selalu tampak begitu terang. Tapi siapa sangka pada suatu malam yang gelap gulita, ia naik ke sebuah mobil dengan tujuan perjalanan satu kali menuju ke neraka. Sopir mobil itu bernama Liu Zhenhua, lahir tahun 1991, berasal dari keluarga petani di Kabupaten Zhongmou, Zhengzhou. Separuh hidupnya bisa diringkas dengan satu kata, suram. Prestasi belajarnya buruk, kepribadiannya pendiam, bahkan sedikit depresi. Anak muda di desanya banyak yang ingin merantau, kuliah, atau mencari jalan keluar. Tapi Liu tidak punya kemampuan itu sehingga sejak muda ia hanya bisa berkeliaran di masyarakat. Di kota, ia pernah mencoba berbagai pekerjaan serabutan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil ia jalani dengan baik. Ia pun sebenarnya ingin meraih kesuksesan hidup layak seperti orang kota. Namun kenyataan berulang kali menghancurkan mimpi kecilnya, meruntuhkan setiap harapannya. Seiring berjalannya waktu, tekanan dan rasa gagal itu membuat pikirannya semakin bengkok. Ia menyalahkan nasib dan asal-usulnya atas seluruh kegagalan hidupnya. Demi menyambung hidup, ia membeli sebuah sepeda motor dan mulai menarik penumpang secara ilegal di desa. Namun sebuah kecelakaan lalu lintas membuat hidupnya yang sudah suram makin terpuruk. Ia menabrak seseorang hingga orang itu mengalami kondisi vegetatif. Uang ganti rugi yang tak pernah bisa ia lunasi membuat seluruh keluarganya nyaris tak bisa bernapas.
Hingga akhir tahun 2017, barulah Liu Zhenhua berhasil dengan susah payah mendapatkan SIM. Sebelumnya, ia bahkan sampai gagal 2 kali hanya di ujian tahap kedua. Setelah SIM ada di tangan, ia melihat pekerjaan pengemudi taksi online Didi tampaknya tidak memiliki persyaratan terlalu tinggi. Ia pun membeli sebuah mobil bekas berwarna putih, berharap bisa mengandalkan pekerjaan itu untuk bangkit. Akan tetapi platform Didi memiliki aturan, usia SIM sopir harus minimal 1 tahun, sehingga SIM miliknya yang baru saja keluar jelas belum memenuhi syarat. Demi mendapatkan uang secara cepat, ia pun nekat memakai KTP dan SIM milik ayahnya untuk mendaftar di Didi. Dengan begitu, sebuah bom waktu pun berhasil masuk ke dalam sistem Didi. Liu mulai membawa penumpang, tetapi kehidupannya tetap tidak membaik. Setiap hari ia harus menghabiskan belasan jam di jalan, namun uang yang didapat hanya sedikit. Selain itu, ia harus menghadapi berbagai macam sikap penumpang. Ketika melihat para penumpang kota yang berpakaian rapi dan berwibawa, hatinya semakin merasa tertekan, ia merasa iri, bahkan mulai menaruh kebencian pada mereka. Terutama saat ia mendapat penumpang perempuan muda dan cantik, pikiran gelap dalam dirinya muncul ke permukaan. Ia sengaja mengucapkan rangkaian kata kotor untuk melecehkan, berusaha menguji reaksi mereka. Melihat penumpang takut dan jijik justru memberinya kepuasan batin yang menyimpang. Sebenarnya sebelum bertemu dengan Li Mingzhu, ia sudah pernah dilaporkan. Seorang penumpang perempuan yang pernah naik mobilnya melapor ke pihak platform, mengatakan bahwa sopir ini berbicara kotor dan membuatnya sangat tidak nyaman. Namun laporan itu seperti hilang begitu saja. Pihak layanan pelanggan Didi memang sudah mencoba menelepon Liu Zhenhua sebanyak 5 kali, tetapi tidak pernah berhasil tersambung. Anehnya, masalah itu kemudian dianggap selesai begitu saja. Aturan platform pun jelas bermasalah hanya karena telepon tidak terhubung, kasus laporan itu tidak ditindaklanjuti. Bagi Liu Zhenhua, lolos dari hukuman justru menjadi sinyal positif. Ia merasa platform sama sekali tidak bisa berbuat apapun terhadapnya. Ia merasa bisa melakukan apapun sesuka hati. Hingga akhirnya pada malam 5 Mei 2018, foto profil cantik dan percaya diri milik Li Mingzhu muncul di layar ponselnya. Saat melihat label pramugari terpampang di sana, ia tahu bahwa orang yang ditunggunya sudah datang. Hari itu Li Mingzhu baru saja menyelesaikan penerbangan pulang pergi Zhengzhou Mianyang. Tubuhnya sangat lelah, tetapi hatinya bahagia. Sebab keesokan harinya ia akan pulang ke kampung halamannya di Jinan untuk menghadiri pernikahan kerabat. Ayah dan ibunya juga sudah cukup lama tidak bertemu dengannya dan akhirnya ia bisa kembali berkumpul dengan sahabat masa kecilnya. Gadis itu sudah membeli tiket kereta yang berangkat sekitar pukul 1 dini hari dan hanya tinggal menunggu waktu pulang setelah selesai bekerja. Sekitar pukul 10 malam pesawatnya mendarat, kemudian bersama rekan kerja ia kembali ke hotel maskapai. Ia segera berganti pakaian kasual dan membereskan barang-barangnya. Waktu pun hampir menunjukkan pukul 12 malam. Agar bisa tepat waktu sampai ke stasiun kereta, Li Mingzhu membuka aplikasi Didi dan memesan layanan transportasi mobil. Tak lama kemudian, sistem menunjuk sebuah mobil berwarna putih untuk menjemputnya. Sopirnya adalah Liu Zhenhua. Melihat lokasi mobil yang tidak terlalu jauh, Li Mingzhu pun turun ke bawah hotel untuk menunggu. Saat itu Liu Zhenhua sedang kesal sambil menatap layar ponselnya. Seharian ia bekerja, tetapi hasilnya tidak seberapa. Suasana hatinya sungguh sangat buruk. Di saat itu pula, sebuah pesanan baru muncul. Titik keberangkatan adalah Hotel Wojin, tujuan akhirnya stasiun kereta Zhengzhou. Begitu melihat foto profil penumpang, Liu Zhenhua langsung terpaku seorang gadis yang sangat cantik. Yang membuatnya semakin gelisah adalah sistem label di aplikasi Didi yang memungkinkan menambahkan tanda cantik dan pramugari pada akun penumpang tersebut. Dua kata itu seketika menyambar pikirannya seperti aliran listrik yang mengenai dirinya. Bagi Liu, kata pramugari bukan hanya identik dengan kecantikan dan status yang lebih tinggi, tetapi juga melambangkan sesuatu yang seumur hidupnya mungkin tidak pernah bisa ia raih. Rasa iri, hasrat, dan kebencian yang selama ini ia pendam bercampur menjadi satu. Ibarat api yang sudah lama tersimpan, semuanya mendidih dan langsung memenuhi kepalanya. Pada pukul 23:53, mobil Liu Zhenhua tiba di depan hotel. Li Mingzhu keluar mengecek nomor plat mobil, lalu membuka pintu belakang dan duduk di kursi belakang, pilihan alami seorang gadis yang berhati-hati saat bepergian. Mobil mulai melaju. Awalnya terlihat biasa saja, tapi tak lama kemudian Li Mingzhu merasa tidak tenang. Ia menyadari pengemudi itu selalu menatapnya dari kaca spion dengan tatapan langsung yang membuatnya risih.
Kemudian Liu mulai membuka percakapan, nada bicaranya ringan tapi penuh dengan sikap menggoda. Demi menjaga kesopanan, Li Mingsu hanya menanggapi singkat. Namun semakin lama kata-kata Liu semakin tak pantas. Sampai akhirnya keluar kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kamu secantik ini, aku sangat ingin menciummu." Ucapan ini membuat Li Mingsu terkejut dan ketakutan, tapi ia tetap berusaha menjaga ketenangan. Pada dini hari pukul 12, lebih 2 menit, ia bergegas mengirim pesan WeChat kepada sahabatnya, ketemu orang aneh. Dia bilang, "Aku cantik banget, pengen cium aku." Begitu membaca pesan itu, sahabatnya langsung paham ada yang tidak beres. Para pramugari sudah terbiasa sering keluar malam, sehingga naluri mereka terhadap bahaya jauh lebih peka dibanding orang biasa. Ia pun segera memberi saran cepat, "Kamu pura-pura telepon, bilang kalau suami sudah nunggu di stasiun." Biar supir itu takut. Hampir secara bersamaan, telepon sahabatnya benar-benar masuk. Li Mingsu langsung mengangkatnya. Dari seberang suara sahabatnya terdengar keras dengan sengaja dibuat agar supir mendengar, "Sayang, kamu sudah sampai mana?" "Aku sebentar lagi tiba di pintu utama." "Kalau sudah sampai, tunggu aku di sana ya." Itu sebenarnya adalah sinyal darurat, sebuah cara cerdas untuk melindungi diri. Tapi tak disangka, justru telepon itu menjadi pemicu malapetaka. Di balik kemudi, Liu Zhenhua mendengar jelas. Ia sama sekali tidak gentar. Dari percakapan itu, ia malah menangkap sesuatu. Gadis ini tidak menghubungi polisi, berarti takut ribut. Yang menelepon seorang perempuan artinya tidak ada lelaki yang akan segera datang. Dalam benaknya, Li Mingsu kini taubahnya seekor domba yang terperangkap. Perasaan gelap yang ia pendam selama ini akhirnya lepas kendali. Begitu Li Mingsu menutup telepon, Liu Zhenhua langsung keluar dari aplikasi pengemudi Didi, bahkan menghapusnya. Itu artinya mobilnya kini lenyap dari peta maupun sistem. Namun di dalam mobil, Li Mingsu sama sekali belum menyadari apapun. Ia mengira sudah berhasil menenangkan keadaan, padahal Liu sudah diam-diam membelokkan arah, menjauhi jalur menuju stasiun dan masuk ke jalanan yang gelap gulita. Tak lama kemudian, mobil berulang kali berbelok. Li Mingsu segera merasa ada yang tidak beres. Di balik jendela, cahaya kota menghilang, berganti dengan gelapnya tanah lapang dan perkampungan. Dadanya langsung sesak, ia buru-buru bertanya apakah sopir salah jalan. Namun Liu tak menjawab, ia hanya menatap lewat kaca spion dengan senyuman yang membuat darahnya seketika dingin. Saat itu juga ia baru menyadari jika dirinya sudah masuk perangkap. Ia mencoba membuka pintu, namun terkunci rapat. Ia ingin berteriak, tetapi di luar sana begitu sunyi, bahkan bayangan orang pun tak ada. Pukul 12 lebih 6 menit, mobil itu memasuki jalan kecil di sebuah desa yang tengah dibongkar. Kendaraan berhenti di samping tumpukan bata rusak. Meski jaraknya ke jalan besar hanya puluhan meter, berteriak sekeras apapun takkan ada yang mendengar. Sedetik kemudian mobil dimatikan, Liu Zhenhua menoleh dengan wajah menyeringai bengis, sementara di tangannya entah sejak kapan sudah tergenggam sebilah pisau lipat. Tanpa banyak bicara, ia langsung merayap ke kursi belakang dan mengarahkan pisau ke leher Li Mingsu. Gadis itu ketakutan hebat, seumur hidupnya belum pernah menghadapi situasi semacam ini. Ia menjerit mencoba melawan, tetapi di dalam ruang mobil yang sempit, seorang perempuan rapuh tak mungkin mampu menandingi pria yang sudah kehilangan akal. Dalam pergulatan singkat itu, pisau Liu melukai lengan dan tangannya, meninggalkan belasan goresan. Ia kemudian mengancam dengan garang. Demi bertahan hidup, Li Mingsu terpaksa berhenti melawan. Liu bergerak cepat, memborgol kedua tangannya ke belakang, melilit mulutnya dengan lakban, lalu merampas ponselnya. Setelah membuka kunci layar, ia bahkan keluar dari aplikasi Didi agar semua jejak menghilang. Sejak saat itu, mobil beserta 2 orang di dalamnya seakan telah lenyap dari dunia. Liu kemudian mulai merobek pakaiannya, menanggalkan sepatu dan celananya. Mingsu berusaha mati-matian melawan, namun tak lama kakinya pun diborgol dengan sepasang besi lain. Ia lalu dilempar kasar ke dalam bagasi. Untuk memastikan tak ada suara yang keluar, Liu mengambil gulungan plastik pembungkus, melilit tubuh dan kakinya satu putaran demi satu putaran, seperti membungkus mumi. Di desa yang sunyi itu, mobil berhenti selama 7 menit. Setelah itu, mesin kembali meraung. Hasrat Liu sudah membakar sampai ke ubun-ubun. Ia menghentak pedal gas hingga mobil melesat liar di jalan tanah. Tujuannya sudah ia tentukan sejak lama, sebuah bukit tanah kosong di barat daya dari kawasan Bandara Zhengzhou. Dari desa menuju lokasi itu berjarak 15 km dan Liu hanya menghabiskan 12 menit untuk menempuhnya, bahkan sempat memacu kecepatan di atas 80 km per jam.
Di dalam bagasi, Lee Ming-zu yang terikat dan terbungkus rapat hanya bisa merasakan tubuhnya dihantam rasa sakit, sesak napas, ketakutan, dan keputusasaan yang menenggelamkannya seperti ombak. Pukul 12:25, mobil akhirnya berhenti di puncak bukit tanah. Liu membuka bagasi, menyeret Ming-zu yang tangan dan kakinya sudah mati rasa karena ikatan, lalu melemparkannya ke kursi belakang. Yang kemudian terjadi adalah 10 menit penuh neraka, mungkin juga saat paling gelap dan paling memalukan dalam hidupnya. Selesai melampiaskan nafsunya, Liu sempat menyalakan sebatang rokok, menikmati rasa puas penuh penyakit itu. Namun ia tak pernah menyangka gadis itu ternyata belum menyerah. Mungkin karena tahu jika tidak melawan, ia pasti mati. Ming-zu pun mencari celah dan ketika Liu sedikit lengah, ia berhasil meraih ponselnya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menghantamkan ponsel itu sekeras mungkin ke arah kepala Liu. Pukulan itu membuat Liu seketika terhuyung, kaget dan kehilangan fokus. Secara refleks, ia mundur beberapa langkah. Dalam sepersekian detik yang berharga itu, Lee Ming-zu berhasil membuka pintu mobil dan berlari sekuat tenaga meski tanpa busana lengkap menuruni sisi bukit. Liu yang dipukul hingga kepalanya memerah langsung naik pitam, amarah dan rasa malu bercampur jadi satu. Ia tidak pernah menyangka mangsa yang sudah ia injak sampai tak berdaya itu masih berani melawan. Segera ia kembali ke kursi pengemudi, lalu menarik keluar sebilah pisau bermata ganda yang lebih besar dan lebih tajam. Sementara Ming-zu yang baru saja dilecehkan, tubuhnya penuh luka dan kehilangan tenaga, ditambah kondisi tanah yang gembur membuat langkahnya tersendat. Ia baru sempat lari sekitar 50 meter, ketika Liu berhasil menyusulnya dari belakang. Dengan tangan kiri, Liu mencengkeram bahunya, sementara tangan kanan mengangkat pisau tinggi-tinggi, lalu berulang kali menusuk punggung gadis itu. Dalam sekejap, belasan tusukan menghujam tubuhnya, semuanya mengincar titik vital. Ming-zu pun ambruk ke tanah tak lagi bernyawa. Namun, kebiadaban Liu belum berakhir. Ia kembali ke mobil mengambil selembar spray ungu putih dari tas milik Ming-zu, lalu menyebarkannya di bawah tubuh gadis yang sudah terdiam itu. Di atas jasadnya yang tak bernapas, ia kembali melakukan pelecehan untuk kedua kalinya. Pukul 12:51, drama keji yang berlangsung selama 26 menit itu akhirnya selesai. Kamera pengawas sempat merekam sekitar pukul 1:06, sebuah sedan putih melaju ke arah jembatan yang masih dalam pembangunan. Tanpa ragu, Liu Shenhua yang berada di dalam mobil itu langsung menukik masuk ke dalam sungai, lenyap di telan air. Pada saat yang sama di rumah keluarga Li di Sendong, orang tua Ming-zu tengah menunggu penuh harap kepulangannya. Namun sejak pukul 8 pagi tanggal 6 Mei, ponselnya tak lagi bisa dihubungi. Karena sama sekali tidak ada kabar, ayah Ming-zu yang panik bergegas dari Jinan menuju Zhengzhou. Pada pukul 4 sore di keesokan harinya, ia akhirnya melapor ke polisi. Begitu menerima laporan, aparat segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari rekan kerja Ming-zu, polisi dengan cepat mengunci identitas kendaraan Didi yang ia tumpangi serta nama pengemudinya, Liu Shenhua. Namun saat polisi menghubungi pihak Didi, baru terungkap bahwa sinyal ponsel pengemudi dan penumpang itu sudah sama-sama hilang sejak dini hari tanggal 6 Mei. Kemudian pada pagi hari tanggal 8 Mei pukul 7, polisi kembali menerima laporan ada mayat perempuan ditemukan di sebuah lereng tanah kuning. Setelah diperiksa, mayat tersebut ternyata adalah Lee Ming-zu yang hilang. Kabar ini bagaikan petir di siang bolong, langsung menghantam hati ayahnya. Ia tidak percaya putri yang ceria dan penuh kehidupan itu justru pergi dengan cara yang begitu tragis. Belakangan ia berkata, "Aku tidak berani melihat TKP, aku terlalu membenci pelaku itu." 4 jam kemudian, polisi menemukan mobil Liu Shenhua yang berada di bawah jembatan. Rekaman CCTV juga membuktikan bahwa pengemudi pada saat itu memang Liu Shenhua. Berita tentang pramugari yang dibunuh oleh sopir Didi segera menyebar luas dan badai kecaman baru saja dimulai. Didi langsung menjadi sasaran hujatan masyarakat di seluruh negeri. Pada 10 Mei, pihak Didi akhirnya meminta maaf, mengakui tanggung jawab, bahkan mengumumkan sayembara dengan hadiah 1 juta yuan atau setara 2 miliar rupiah untuk mencari Liu Shenhua yang masih buron. Namun publik tetap marah. Pertanyaan terus bermunculan mengapa seorang pengemudi yang tidak memenuhi syarat, bahkan menggunakan akun orang lain, bisa bebas menerima order. Mengapa sistem keamanan malam hari hanya jadi formalitas? Mengapa laporan pelecehan sebelumnya tidak ditindaklanjuti? Satu persatu celah itu akhirnya menjadi penyebab kematian Lee Ming-zu. Di bawah tekanan besar, Didi mengumumkan bahwa mulai 12 Mei, layanan transportasi mobil online di seluruh negeri akan dihentikan untuk perbaikan menyeluruh.
Pada dini hari tanggal 12 Mei 2018, sekitar 50 km dari hilir jembatan, jasad Liu Zhenhua yang sudah membengkak akhirnya ditemukan dan diangkat dari sungai. Penyebab kematiannya jelas. Ada yang bilang ia menerima balasan setimpal, tapi ada juga yang percaya sejak awal ia memang berniat mengakhiri hidup dengan cara menanggung mati bersama sang pramugari. Orang tua Li Mingzhu kemudian menggugat orang tua Liu Zhenhua ke pengadilan. Pada Februari 2019, pengadilan memutuskan orang tua Liu Zhenhua wajib membayar kompensasi lebih dari 620.000 yuan atau setara 1,4 miliar rupiah dalam lingkup harta warisan anak mereka. Namun bagi keluarga Li, uang itu sama sekali tidak ada artinya, bahkan nilainya tak sebanding dengan seujung kuku putrinya. Tapi itulah batas akhir yang bisa diberikan oleh hukum. Kasus ini sungguh menyayat hati. Gadis yang dulu pernah melaporkan Liu Zhenhua juga merasa takut sekaligus menyesal setelah tahu tragedi itu terjadi. Semua orang lantas bertanya-tanya, jika saja laporan tersebut ditangani serius oleh pihak platform, mungkinkah Li Mingzhu tidak akan bernasib tragis? Tentang kasus ini, kejahatan Liu Zhenhua jelas merupakan akar penyebab tragedi. Namun kelalaian platform dan celah dalam sistem pengawasan sama saja seperti menyerahkan pisau ke tangan seorang iblis. Jika saja celah pengemudi dan akun tidak sesuai bisa ditutup lebih awal, mungkinkah Li Mingzhu masih bisa terus menebarkan senyumnya di langit biru? Inilah kenyataan yang kejam. Perbaikan sistem sosial dan hukum seringkali lahir dari pelajaran berdarah semacam ini. Setelah kejadian tersebut, platform Didi memang melakukan banyak peningkatan di sisi keamanan, seperti kewajiban pengemudi menaruh identitas operasi pribadi di posisi yang jelas terlihat di dalam mobil. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.